Barcelona dan Nike akhirnya mencapai kesepakatan. Sudah lama sejak Barcelona dan Nike akhirnya mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kemitraan mereka setelah masa ketidakpastian dan drama. Meskipun kesepakatan tampaknya akan berlanjut, namun belum ada pengumuman resmi. Tidak banyak yang dibagikan kepada publik sejak detail awal terungkap. Namun, menurut Mundo Deportivo, Barcelona dan Nike hampir menyelesaikan kesepakatan bersejarah bagi klub, karena setelah selesai, kesepakatan ini akan menjadikan kaos Barca dengan bayaran tertinggi di pasar. Meski kontraknya belum ditandatangani dan detail finalnya masih digodok, baik Barcelona maupun Nike optimistis negosiasi akan berjalan lancar. Salah satu permasalahan yang tersisa adalah durasi perjanjian. Barca ingin memperpanjang kontraknya selama 10 tahun lagi, hingga tahun 2034, sementara Nike lebih memilih perpanjangan 15 tahun, hingga tahun 2039. Tampaknya mereka akan berkompromi dengan perpanjangan 12 tahun, yang berlangsung hingga tahun 2036. Di antara poin yang sudah disepakati adalah bonus perpanjangan 150 juta euro untuk Barca. Klub juga akan menerima pembayaran tahunan tetap sekitar 90 juta euro, ditambah bonus. Yang penting, mereka berhasil menghilangkan penalti dari kontrak sebelumnya, yang mengurangi pembayaran jika tujuan tertentu, seperti mencapai perempat final Liga Champions, tidak tercapai. Kini, Barca akan menerima jumlah tetap terlepas dari performanya, dengan bonus tambahan untuk mencapai tujuan tertentu. Ditolak, Fermin Lopez ogah pindah ke Manchester United. Asa Manchester United untuk merekrut Fermin Lopez di musim panas ini nampaknya kandas. Sang pemuda menegaskan bahwa ia hanya mau bertahan di Barcelona pada musim depan. Fermin adalah salah satu pemain muda yang lagi naik daun di Barcelona. Di musim lalu, ia diberikan kesempatan bermain yang cukup banyak dan ia tampil apik bersama Barcelona. Manchester United dilaporkan kesengsem berat dengan sang pemuda. Mereka mencoba untuk mengajaknya pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Namun asamu itu dipastikan kandas. Pasalnya Fermin ingin melanjutkan karirnya bersama Barcelona. Mengomentari rumor ketertarikan Manchester United kepada dirinya, ia menyebut bahwa ia bahagia bermain di Barcelona dan ia masih ingin menjadi pemain yang diandalkan Las Azulgrana di musim depan. Saya berharap bisa bertahan di Barcelona untuk bertahun-tahun yang akan datang. Itulah harapan saya saat ini, ungkap Fermin. Pada kesempatan yang sama, Fermin juga memberikan kode kepada manajemen Barcelona. Ia berharap manajemen Barcelona segera menawarinya kontrak baru agar ia bisa semakin lama berbakti untuk tim asal Catalunya tersebut. Saya akan sangat senang jika saya menekan kontrak baru di Barca, karena ini adalah klub impian saya sejak saya masih kecil, ia menandaskan. Fermin Lopez sendiri saat ini sedang berada di Jerman. Ia masuk dalam jajaran pemain yang dipanggil Luis de la Fuente untuk memperkuat timnas Spanyol di Euro 2024. PSG dapat merencanakan kepindahan 250 juta euro yang memecahkan rekor dunia untuk pemain ajaib Barcelona untuk menggantikan Mbappe. Yamal, saat ini, adalah salah satu kandidat terdepan untuk memenangkan penghargaan Golden Boy 2024 dan pendiri penghargaan bergengsi tersebut, Massimo Franchi, telah membuat prediksi besar mengenai masa depan keajaiban Barcelona. Massimo Franchi, dalam wawancara dengan Philip Kessler, seperti diungkapkan kepada Barca Universal, secara sensasional mengklaim bahwa PSG dapat merencanakan perekrutan Yamal untuk menggantikan Kylian Mbappe. Saya tidak akan terkejut jika suatu hari, mungkin pada tanggal 31 Agustus, surat kabar mengumumkan bahwa dia akan menjadi pengganti Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain. Bahkan mungkin dengan harga yang melebihi rekor biaya transfer sebelumnya sebesar 222 juta euro yang dibayarkan PSG untuk Neymar. Mungkin saja klub Prancis itu akan mendapatkan Yamal dengan harga 250 juta euro. Itu adalah sesuatu yang ada di kepala saya.
Saya baru-baru ini bertanya kepada Nasser Al-Khelaifi siapa yang ingin dia rekrut selanjutnya. Ia mengatakan satu-satunya bintang top musim depan adalah pelatih Luis Enrique. Tapi aku tidak percaya padanya dalam kasus ini. PSG punya terlalu banyak uang. Godaannya terlalu besar untuk menggunakannya. Dan, pada akhirnya, menurutku godaanlah yang akan menang. Seperti pepatah terkenal Oscar Wilde, saya bisa menahan apapun kecuali godaan. Hansi Flick mau merekrut penjaga gawang cadangan baru. Dalam perkembangan besar, Mundo Deportivo melaporkan bahwa manajer Barcelona Hansi Flick ingin merekrut penjaga gawang cadangan baru di jendela transfer musim panas. Namun, hal tersebut tidak dipandang sebagai prioritas utama oleh manajemen klub Katalan saat ini, dengan fokus pertama dan terpenting adalah merekrut pemain sayap dan gelandang tengah baru. Sesuai laporan, Hansi Flick sangat mengenal kiper pilihan pertama Marc-Andre ter Stegen, setelah pernah bekerja dengannya saat dia memimpin tim nasional Jerman. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk opsi yang tersedia baginya sebagai kiper pilihan kedua, baik itu Inaki Pea atau kiper akademi seperti Ander Astralaga dan Diego Kochen. Oleh karena itu, ini adalah salah satu area dalam skuad yang cepat atau lambat akan dirombak selama musim panas, meski untuk saat ini prioritasnya adalah di area lain. Saat ini, prioritas yang ditetapkan Flick dan manajemen olahraga adalah pemain sayap kiri dan gelandang bertahan. Operasi lain yang dianggap perlu oleh Flick tidak dikesampingkan, tetapi akan dilakukan seiring perkembangan pasar, terutama karena kepergian yang terjadi dan pendapatan yang dihasilkan dari transfer tersebut.